Perkenalkan, saya Margareta Anil Pradini dengan NIM 23K10034. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Social Network Analysis yang berjudul Analisis Jaringan Sosial pada Follow Network Media Sosial menggunakan Network X. Untuk latar belakangnya yaitu, media sosial membentuk jaringan sosial yang kompleks karena pengguna saling terhubung melalui hubungan follow. Hubungan tersebut dapat direpresentasikan sebagai sebuah network. Oleh karena itu, social network analysis digunakan untuk memahami struktur jaringan dan mengidentifikasi pengguna yang memiliki peran penting di dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada studi kasus dan dataset yang digunakan. Studi kasus yang dipilih adalah Social Media Follow Network menggunakan data Twitter sintetis. Penelitian ini menggunakan data Twitter sintetis yaitu users.csv sebagai data pengguna, tweets.csv sebagai data aktivitas pengguna, dan follownetwork.csv sebagai data hubungan follow. Jumlah data yang digunakan terdiri dari 500 data pengguna, 22.016 data tweet, dan 16.943 hubungan follow. Ketiga dataset tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun jaringan sosial. Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi terhadap dataset user.csv. Berdasarkan ringkasan dataset, terdapat 500 pengguna yang berisi informasi profil pengguna media sosial. Setiap pengguna nantinya direpresentasikan sebagai node pada jaringan sosial. Berdasarkan hasil eksplorasi, pengguna berasal dari berbagai topik seperti tech, sports, food, dan politik. Data inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan node pada jaringan sosial. Lalu, pada tahap ini, dilakukan eksplorasi terhadap dataset tweets.csv yang berisi aktivitas tweet pengguna. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pengguna yang paling aktif berdasarkan jumlah tweet yang telah dibuat. Berdasarkan hasil analisis, pengguna dengan ID 100041 merupakan pengguna paling aktif dengan 477 tweet. Selain itu, terdapat beberapa pengguna lain yang juga memiliki aktivitas tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi setiap pengguna dalam media sosial berbeda-beda. Setelah memahami dataset, langkah berikutnya adalah membangun jaringan sosial menggunakan follownetwork.csv. Pada jaringan ini, setiap node merepresentasikan pengguna, sedangkan setiap edge merepresentasikan hubungan follow antar pengguna. Berdasarkan hasil pembentukan jaringan, diperoleh 500 node yang mewakili pengguna dari 16.943 edge yang menunjukkan hubungan follow di dalam sebuah jaringan. Pada tahap implementasi, analisis dilakukan menggunakan Python di Google Colab dengan library Pandas, NetworkX, dan Matplotlib. Kode yang ditampilkan menunjukkan proses membangun graph dari data follow network serta menghitung degree centrality sebagai dasar analisis jaringan sosial. Di sini menampilkan visualisasi awal jaringan yang berhasil dibangun menggunakan Network X. Setiap titik pada visualisasi merepresentasikan pengguna, sedangkan setiap garis menunjukkan hubungan follow antar pengguna. Terlihat bahwa sebagian besar pengguna membentuk kelompok yang saling terhubung, meskipun terdapat beberapa node yang berada lebih jauh dari kelompok utama. Visualisasi ini memberikan gambaran awal mengenai struktur jaringan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Slide ini menampilkan hasil perhitungan degree centrality, yaitu metrik yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dengan jumlah koneksi terbanyak dalam jaringan. Berdasarkan hasil analisis, node 100015 memiliki nilai degree centrality tertinggi yaitu 0,492986, selanjutnya diikuti oleh node-node lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa node-node tersebut
merupakan pengguna yang memiliki koneksi paling banyak dibanding pengguna lainnya dalam sebuah jaringan. Lalu, slide ini menampilkan hasil community detection untuk mengidentifikasi kelompok pengguna yang memiliki hubungan lebih erat di dalam sebuah jaringan. Berdasarkan hasil analisis, jaringan berhasil terbagi menjadi 4 komunitas. Komunitas C1 dan C2 masing-masing terdiri dari 127 pengguna. C3 terdiri dari 124 pengguna dan C4 terdiri dari 122 pengguna. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna dalam jaringan tidak membentuk suatu kelompok besar, melainkan terbagi ke dalam beberapa komunitas yang saling terhubung lebih erat. Selanjutnya, ada hasil analisis degree of separation menggunakan dua metrik yaitu diameter dan average shortest path. Berdasarkan hasil perhitungan, jaringan memiliki nilai diameter sebesar 3, yang berarti jarak terjauh antara dua pengguna dalam jaringan adalah 3 langkah. Sementara itu, nilai average shortest path sebesar 1,896874 yang menunjukkan bahwa rata-rata pengguna dapat saling terhubung hanya dalam sekitar 2 langkah. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antar pengguna di dalam jaringan cukup dekat. Lalu, hasil analisis weak ties menggunakan Betweenness centrality. Metrik ini digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang berperan sebagai penghubung antar komunitas. Berdasarkan hasil analisis, node 1,00015 memiliki nilai Betweenness centrality tertinggi yaitu 0,029360 diikuti oleh node-node lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa node-node tersebut memiliki peran penting dalam menghubungkan komunitas yang berbeda sehingga berpotensi mempercepat penyebaran informasi dalam sebuah jaringan. Lalu ada perbandingan antara jaringan asli dan random network menggunakan dua metrik yaitu clustering coefficient dan density. Berdasarkan hasil analisis, jaringan asli memiliki clustering coefficient sebesar 0,3300, lebih tinggi dibandingkan random network yang bernilai 0,1349. Sebaliknya, nilai density pada jaringan asli adalah 0,0679, sedangkan random network memiliki nilai 0,1358. Hasil ini menunjukkan bahwa jaringan asli memiliki pengelompokan pengguna yang lebih kuat dibandingkan jaringan acak, sehingga hubungan antar pengguna membentuk pola yang lebih terstruktur dan tidak terjadi secara acak. Selanjutnya, statistik jaringan yang dianalisis. Jaringan terdiri dari 500 node dan 16.943 edge. Hasil community detection menemukan 4 komunitas. Nilai diameter sebesar 3 dan average shortest path sebesar 1,896 menunjukkan bahwa pengguna dapat saling terhubung hanya dalam sedikit langkah. Selain itu, nilai clustering coefficient sebesar 0,329 menunjukkan adanya pengelompokan pengguna, sedangkan connected components bernilai 1, yang berarti seluruh jaringan saling terhubung. Lalu ada visualisasi hasil community detection. Setiap titik mewakili pengguna dan setiap garis menunjukkan hubungan follow. Warna yang berbeda menunjukkan komunitas yang berhasil ditemukan. Terlihat bahwa jaringan terbagi menjadi beberapa komunitas, namun seluruh komunitas tersebut tetap saling terhubung dalam satu jaringan. Berdasarkan hasil analisis, degree centrality mengidentifikasi pengguna dengan koneksi terbanyak. Community detection menemukan 4 komunitas utama. Degree of separation menunjukkan rata-rata pengguna terhubung dalam sekitar 2 langkah. Weak ties mengidentifikasi penghubung antar komunitas, dan random network comparison membuktikan bahwa jaringan asli lebih terstruktur dibandingkan jaringan acak.
Berdasarkan hasil penelitian, jaringan follow pada media sosial berhasil dibangun dan dianalisis menggunakan Network X. Degree Centrality mengidentifikasi pengguna dengan koneksi terbanyak. Community Detection menunjukkan jaringan terbagi menjadi beberapa komunitas, dan Weak Ties mengidentifikasi penghubung antar komunitas. Selain itu, perbandingan dengan Random Network menunjukkan bahwa jaringan asli lebih terorganisir dibandingkan jaringan acak. Secara keseluruhan, Social Network Analysis memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur hubungan antar pengguna dalam jaringan media sosial.